Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji dan menyembah namanya. Kita percaya bahwa Tuhan datang ke dunia ini karena Dia begitu mengasihi kita. Dia Bapa yang sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikannya, hari ini kita masih berikan kesempatan untuk menyembah dan memuji namanya. Mari saja kita semua untuk datang dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan
sendiri akan kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya anak-anak-Mu, manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi Engkau selalu mengangkat kami, membangunkan kami untuk kami bangkit, untuk kami bangun Tuhan dari setiap dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan semua ke tangan Tuhan dari awal dengan ke akhirnya. Biar semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali kita boleh kembali bersama di dalam ibadah youth kita pada malam hari ini. Nah teman-teman, harusnya hari ini kita mungkin ibadah secara offline, dimana kita tadinya mungkin akan merayakan Natal sama-sama, tapi kemudian karena 1-2 hal kita harus cancel kembali karena mengingat COVID yang masih ada di tengah-tengah kita. Tapi saya percaya biarpun kita lakukan ibadah Natal kita secara online, tidak mengurangi sukacita kita di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya akan sharing sebuah renungan singkat aja, dimana saya akan beri judul renungan kita pada malam hari ini, yaitu jangan salah fokus. Nah teman-teman, seringkali dalam hidup kita, seringkali kita salfok atau salah fokus katanya. Di bulan Desember ini kita sungguh bersyukur bahwa kita ada dalam satu tema renungan di mana kita belajar tentang satu kasih yang sempurna daripada Tuhan, di mana Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu sempurna ada buat saudara dan saya, kasih-Nya dengan begitu luar biasa. Nah saudara, permasalahannya teman-teman, seperti saya bilang tadi, seringkali kita salah fokus. Ketika kita berbicara tentang kasih yang sempurna, seringkali fokus kita bukan tentang menerima kasih yang sempurna daripada Tuhan, tapi seringkali fokus kita adalah tentang bagaimana kita memberi kasih yang sempurna pada orang lain. Saudara, teman-teman, saya percaya kita semua anak yang baik, kita semua rindu menjadi orang yang luar biasa, sehingga di dalam dunia ini seringkali kita diajarkan bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Tapi satu hal seringkali itu terbawa ke dalam segala hal, termasuk dalam kasih Tuhan ini. Dalam kasih yang sempurna, kita selalu berusaha untuk dapat memberikan kasih yang sempurna kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan kepada Tuhan sendiri. Nah teman-teman, ketika kita berusaha memberikan kasih yang sempurna, yang ada seringkali kita akan merasakan namanya lemah, letih, dan lesu. Mengapa? Sebab memang tidaklah memungkinkan bagi kita untuk dapat memberikan kasih yang sempurna kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik, kita memberikan kasih kepada orang lain, itu nggak akan pernah sempurna. Saya teringat pada satu kali waktu saya memberikan kasih kepada seseorang, mungkin beberapa kali, hingga satu titik kasihnya mungkin nggak seperti biasanya, sehingga orang tersebut menjadi kecewa. Nah ketika kita berusaha memberikan kasih yang sempurna kepada orang lain, seperti yang tadi saya bilang, sekali lagi kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi lesu, kita menjadi berbeban berat, karena memang ada satu beban yang luar biasa untuk bisa dapat memberikan kasih yang sempurna pada orang lain. Nah biarlah lewat Natal ini, lewat renungan ini, kita jangan salah fokus lagi. Biar di momen Natal ini, lewat renungan ini, kita mau sama-sama belajar untuk tidak fokus di dalam memberi kasih yang sempurna pada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Tapi biarlah di hadapan Tuhan kita hari ini mau fokus untuk menerima kasih Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Nah saudara, teman-teman, ketika kita fokus, kita menetapkan hati kita, pikiran kita akan kasih Tuhan yang sempurna, yang Tuhan berikan buat teman-teman dan saya. Saya percaya kita nggak menjadi orang-orang yang lemah letih lesu lagi, tapi sebaliknya kita semua akan menjadi orang-orang yang penuh semangat, penuh sukacita. Kita akan jadi orang-orang yang terus berapi-api. Kita akan menerima kasih Tuhan yang sempurna itu, kemudian menjadikan kita pribadi yang sungguh-sungguh dipenuhi damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Mengapa teman-teman itu bisa terjadi? Karena memang kasih Tuhan itu sempurna bagi kita. Kasih Tuhan itu nggak bersyarat. Siapapun kita,
Apapun yang kita lakukan, mungkin ada yang tidak kita lakukan, kasih-Nya selalu sempurna. Dia selalu mengasihi teman-teman dan saya. Titik, that's all. Itu tidak tergantung dari situasi apapun, tapi kasih-Nya sempurna. Selalu ada bagi teman-teman dan saya. Nah, saya percaya ketika kita fokus hari ini untuk menerima kasih Tuhan yang sempurna bagi kita, ketika kasih yang sempurna itu boleh terus kita keep di dalam hati kita, saya percaya banget bahwa kita semua secara natural, secara alami, kita akan jadi orang-orang yang dipenuhi kasih Tuhan dan kemudian mulai memberikan kasih kita kepada orang lain. Mungkin memang tidak sempurna seperti kasih yang Tuhan berikan pada kita, tapi kasih yang sempurna yang kita terima daripada Tuhan memungkinkan kita untuk dapat mengasihi orang lain terlepas mungkin tidak memungkinkan untuk mengasihi. Membuat kita mampu berkorban bagi orang lain sekalipun mungkin hitung-hitungannya nggak masuk. Membuat kita bisa mengasihi orang lain meskipun kita mungkin dikecewakan. Membuat kita bisa memberikan kasih meskipun orang menyakiti kita. Nah, biarlah teman-teman fokus kita hari-hari ini, kita mau fokus untuk kita boleh menerima kasih daripada Tuhan. Nah, seringkali fokus kita tergeser, kita seringkali berusaha memberikan kasih yang sempurna kepada orang lain. Tidak hanya itu akan mengecewakan orang lain, tapi itu juga akan mengecewakan diri kita sendiri. Yang ada akan menghasilkan satu pressure yang luar biasa, menghasilkan satu kehilangan damai sejahtera, kekecewaan yang begitu luar biasa. Biarlah ketika kita di momen Natal ini diingatkan bahwa ada satu pribadi yang lahir buat kita, memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi sukacita, penuh pengharapan, kita boleh berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai penutup, saya mau cerita satu kali, saya punya anak akan menghadapi sebuah ujian. Ketika itu, sebagai seorang ayah, saya memberikan kasih saya kepada dia. Saya bilang, kamu pasti bisa menyelesaikan ujian ini. Dan ketika kamu bisa nanti menyelesaikan ujian ini, nanti ayah akan berikan happy meal, ceritanya gitu ya teman-teman. Anak saya ketika menghadapi ujian itu sangat ketakutan dan khawatir karena dia takut gagal ya. Ketika saya menjanjikan kalau dia berhasil, saya akan berikan happy meal McDonald. Teman-teman, itu nggak membawa sukacita, nggak membawa kelegaan bagi dia. Yang ada dia semakin khawatir karena apa? Dia takut gagal di hadapan saya. Nah, teman-teman, itu bukanlah kasih yang sempurna, sebab itu adalah kasih yang bersyarat. Kalau dia berhasil menyelesaikan ujiannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan reward berupa happy meal. Tapi apa yang terjadi kalau dia nggak menyelesaikan ujian atau tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik? Dia nggak akan mendapat apa-apa, bahkan mungkin bisa mendapat sesuatu yang nggak enak. Nah, kasih yang bersyarat seperti itu bukan membawa kelegaan, bukan membawa sukacita, tapi membawa tekanan, ketakutan. Sedangkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 firman Tuhan berkata bahwa ketakutan tidak ada ketika ada kasih yang sempurna. Jadi katakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika saya satu kali waktu saya kemudian menyadari kesalahan saya, kemudian saya bilang pada anak saya, oke, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, ketika kamu sudah berusaha yang terbaik, kita akan sama-sama merayakan hasilnya itu. Apapun hasilnya, kita akan tetap beli McDonald, kita akan tetap beli Happy Meal, sama-sama merayakannya. Nah, ketika ada kasih yang sempurna, di mana tidak ada kasih yang bersyarat, di mana tidak ada pengharapan apapun, semuanya kasih itu ada di sana secara sempurna bagi dia. Itu melenyapkan ketakutan di dalam hidupnya, melenyapkan kekhawatiran di dalam hidupnya, sehingga kemudian dia menjadi orang yang bersukacita dan kemudian dia dapat menyelesaikan setiap tugas dan ujiannya dengan baik. Nah, saya percaya biar hari ini kita juga boleh menyadari bahwa kasih Tuhan buat teman-teman dan saya sempurna. Di momen Natal ini biar kita kembali diingatkan bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Apapun yang terjadi, saya mau bilang hari ini bahwa Dia mengasihi kita. Terlepas teman-teman mungkin berpikir apakah saya layak untuk menerima kasih yang sempurna seperti demikian. Apapun itu, kasih Dia bagi saudara dan saya selalu ada dan tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita semua dan kita semua bersyukur di momen Natal ini kita boleh mengingat kebaikannya. Kita boleh mengingat kasih yang sempurna yang Tuhan boleh berikan buat teman-teman dan saya.
Amin teman-teman, biarlah hari-hari ini kita jangan salah fokus lagi, biarlah kita boleh fokus akan kasih Tuhan yang sempurna bagi kita. Bukan fokus kepada kemampuan kita untuk memberikan kasih yang sempurna kepada Tuhan ataupun pada orang lain. Tapi biarlah fokus kita selalu bahwa kita menerima kasih yang sempurna, menerima kasih yang tidak bersyarat daripada Tuhan. Amin teman-teman, yuk kita mau sama-sama doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang sempurna bagi kami. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, dimanapun kami Tuhan pada malam hari ini, kami percaya kasih Tuhan yang sempurna ada bagi kami. Kami percaya kasih Tuhan yang sempurna berlaku bagi kami. Terlepas apapun masa lalu kami, terlepas apapun kesalahan yang kami buat hari-hari ini, terlepas dari ketidaklayakan kami menerima kasih Tuhan yang sempurna, tapi hari ini kami percaya kami menerima kasih Tuhan yang sempurna. Bukan karena hebat kami, tapi semua hanya karena kasih Tuhan yang sempurna, kebaikan Tuhan yang sempurna, kasih karunia Tuhan yang sempurna bagi setiap pada kami. Terima kasih Tuhan, biar di momen Natal ini kami boleh kembali diingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, saya mengajak kita semua juga mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua boleh mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Siap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin.